Lalu Wang Bin pun yang sudah masuk ke dalam kota, dia berkata, "Aku ingin tahu pekerjaan jenis apa yang bisa kami lakukan. Di sini ada banyak jenis pekerjaan di sini dan setiap pekerjaan pasti dibayar. Tenang saja, lihat ini disebut Gold J Coin. Ini adalah mata uang yang beredar di sini. Untuk mendapatkannya kau harus bekerja. Kami akan menyediakan tempat berteduh dan kebutuhan lain untuk orang-orang seperti kalian di sini. Dan kau hanya bisa melakukannya dengan barter dengan Gold J Coin ini. Seperti jinnya cukup pintar, memiliki beberapa metode manajemen dengan cara yang masuk akal." Ucap Wang Bin, "Terima kasih kakak perempuan. Aku sudah paham, kami pasti akan bekerja keras untuk Tuan Yi Jin. Ye. Kenapa kau memanggilku kakak perempuan? Umurku baru 19 tahun. Oh iya, maaf adik kecil. Kalau begitu, kau harus hidup bekerja dengan jujur. Semua kejahatan seperti pencurian, perampokan dilarang di kota ini. Tidak peduli siapapun, selama kejahatan itu dilakukan, kau akan mendapatkan hukuman." Kau dengar? Pasti mereka langsung dieksekusi, ucap yang lain. "Tentu saja kami bukan orang yang seperti itu," ucap Wang Bin. "Jangan khawatir, kami tidak akan menghukum orang yang tidak melanggar hukum." Lalu Wang Bin pun masuk. "Akhirnya kita masuk," ucap Miao. Terlihat bangunan-bangunan yang sudah hancur dan banyak orang situ. Tampaknya di sini cukup damai dengan dinding yang mengelilingnya ya. Ini mirip tempat ideal untuk kita. Ya benar, perbedaan di luar dan di sini sangat nyenyak. Kita harus cepat membawa Xue dan Paman Li kemari. Tunggu, ada yang salah. Wang Bin lihat mereka dari dekat, ucap Miao. Orang-orang di sini sangat lesu dan sangat kurus. Terlihat orang-orang yang sedang bekerja sangat lesu dan sangat kurus. Wang Bin lihat itu. Ini adalah gudang sayuran, sepertinya mereka mandiri. Mereka mempunyai stok sayuran sendiri. Meskipun ada makanan di sini, tetapi itu harus dikontrol dan didistribusikan dengan kata Telohi Jinye. "Apakah kalian pengungsi baru?" ucap salah satu orang yang baru datang. "Kemarilah, aku di sini untuk membantu pekerjaan." Petugas Miao, "Ayo kita pergi dan lihat." "Halo, kami memang pendatang baru. Apakah kau bisa menemukan pekerjaan yang cocok untuk kami?" ucap Wang Bin. "Tenang saja, ada lebih dari 300 orang di kota kecil ini dan pekerjaan mereka pada dasarnya sama denganku. Ini adalah pekerjaan yang masih bisa Anda pilih. Sepertinya yang bisa kalian lihat dan gaji yang akan dibayarkan setiap hari. Oh, masih banyak pekerjaan yang bisa dipilih. Seperti dilihat, bagian kompor batu bara 8 yuan, penjagaan bersenjata 30, pembersih jalan 8 yuan, tukang bersih peternakan 12, sekretaris administrasi 15 yuan, supir 14 yuan, kupu-kupu malam 30 yuan, petani 10 yuan, dan pekerjaan peternakan 60 yuan. Lalu ada kupu-kupu malam juga di sini. Aku di sini untuk memperbaharui konten pekerjaan yang berbeda setiap hari. Jika kamu merasa tidak cocok, kau tidak bisa melakukan apa-apa, kau boleh melakukan pergantian pekerjaan, ucap orang itu. Tapi kau perlu membayar Golden J Coin untuk makanan dan menginap di sini. Jika kamu tidak bekerja, kamu tidak akan punya apapun. Apa kau sudah paham? Aku bertanya, berapa sewa sebulan untuk rumah di sini? Biaya paling murah adalah 5 koin emas untuk 12 jam. 12 jam. Pekerjaan sini hanya dibayar 6 yuan per hari, berarti 5 untuk. Jika kita memaksakan untuk menyewa rumah, kita tidak akan bisa makan. Harga di sini ditetapkan olehku, jadi jika kamu tidak ingin tidur lebih nyenyak, kamu lakukan banyak pekerjaan. Ngomong-ngomong, setiap kali aku berhasil memperkenalkan suatu pekerjaan, aku akan mengenakan biaya perantara sebesar 2 yuan. Hei, tunggu dulu, kau memungut biaya dari agen dari orang seperti kami juga. Apa kau ingin membuat kami tidur di jalan? Tidur di jalan? Nah, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Jangan pernah berpikir tempat ini adalah tempat yang damai, karena kedamaian kau lihat akan berubah saat malam hari. Para wanita gemuk yang aku temui pertama kali di kota ini mengatakan bahwa mencuri dan selama aktivitas ilegal itu dilarang, bukan? Itu untuk mencegah muncul makanan yang dibesarkan oleh Yu Jingyi. Lihatlah orang-orang di sini, kecuali anak buah Jin yang lain terlihat lapar dan kurus. Benar kan? Ketika kamu melakukan pekerjaan dengan entitas di sini, uang yang kamu dapatkan tidak cukup untuk menjadi lapar seperti mereka. Apa kau ingin seperti mereka?
Wang Bin dan Miao pun berpikir. Sebelumnya dia mengambil semua uang dari pekerjaannya setiap hari dan ditukar dengan makanan. Dia tidak punya uang untuk tinggal, jadi menemukannya beristirahat di jalan. Lalu saat malam tiba, hal buruk terjadi padanya. Kakinya dimutilasi, dia sedang tertidur lelap. Hei, aku merasa kulit kepalaku akan mati ketika aku memikirkannya. Hii, ada apa dengan ekspresimu itu? Aku tidak percaya dengan ceritamu. Lagi pula, benar-benar cerita yang konyol. Jadi bagaimana dia bisa kehilangan kakinya? Apa dia tidur nyenyak sama sekali? Apa jangan-jangan dia itu mati suri? Walaupun sedikit hiperbola, intinya di sini sangat berbahaya. Kalau begitu, aku ingin menghasilkan lebih banyak uang, maka aku menjadi pengawal saja karena ingin mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang tertinggi, ucap Wang Bin. Bagaimana? Bolehkan aku menjadi pengawal? Aku juga ingin melamar pekerjaan ini, ucap Miao. Hehe, sepertinya petugas Miao dan aku memiliki pemikiran yang sama sepertinya. Kita bisa menjadi militer dan mendapatkan uang dengan mudah. Adik kecil, menurutku kamu tidak memiliki harapan untuk menjadi pengawal dengan fisik yang kau miliki. Adik perempuan, janganlah bercanda denganku. Kau memiliki tubuh dan wajah yang bagus. Mengapa kau menjadi sangat keras kepala dan ingin menjadi pengawal? Ucap orang itu. Jika kau bersedia menjadi kupu-kupu malam, mungkin Tuan Jin Ye akan mengambilmu dan menikmati kemewahan, memberikan kemewahan padamu. Tuan Jin Ye, penguasa kota kecil ini, mendengarkan minat terbesarnya adalah mengumpulkan banyak wanita cantik loh. Kemudian Tuan Jin Ye mengadakan pesta baju renang dengan para wanita cantik di villa yang mewah. Pemandangan itu sangat indah. Apa, ada pesta baju renang? Tidak, kami tidak pernah menerima saran Anda. Kami hanya ingin melamar pekerjaan sebagai pengawal, ucap Wang Bin yang memotong pembicaraan. Jika kita hanya bisa melakukan pekerjaan, kita akan pergi dari sini. Wang Bin sangat gagah. Nah, karena kamu sangat bertekad, maka aku akan membantu melamar pekerjaan. Besok pagi datanglah kemari untuk menjadi pengawal. Berani-beraninya dia meminta petugas mau menjadi kupu-kupu malam. Dasar ini, tai kucing, tai kuda. Wang Bin, tunggu sebentar. Ya, ada apa? Jika lamaran kita ditolak, biarkan aku mendekati Tuan Jin Ye sendirian. Bagaimanapun untuk melamar posisi pekerjaan adalah cara yang terbaik untuk mendekati Tuan Jin Ye, benar kan? Meskipun ada pesta baju renang, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa katamu? Tidak, itu tidak benar, petugas Miao. Apa kau perlu beraksi seperti itu? Tentu saja, apapun yang terjadi, aku tidak akan menerimanya. Sambil menggertakkan gigi, Wang Bin kesal. Aku bahkan belum pernah melihat petugas Miao memakai baju renang. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain melihatnya? Apa karena itu? Dasar bajingan, bau, pergilah ke neraka, ucap Miao. Mati, aku tidak sengaja mengatakan apa yang ada di dalam hatiku. Lalu sebuah mobil pun tiba. Sambil diiringi banyak pengawal, ternyata mobil itu adalah mobil pemimpin. Hei, waktunya makan malam. Sepertinya tuan kita telah muncul. Lalu Wang Bin pun melihat. Hei, ayo kita pergi dan lihat. Tuan Jin. Selamat datang Tuan Jin. Hei, tidak boleh ada yang mendekat. Jaga jarak denganku. Sambil ditodongkan, jika kalian mendekatkanku, tembak. Membuka perlahan. Halo semua. Dia keluar. Tugas Miao, apa menurutmu itu adalah tongkat emas? Dua permata yang dipertahankan, benar-benar harganya sangat bernilai. Nampaknya petugas yang menyukai permata seperti gadis lain, benar-benar tidak terduga. Memangnya ada orang yang tidak menyukai permata, ucap petugas Miao. Karena kamu menyukainya, maka aku akan cari cara untuk mendapatkannya, ucap Wang Bin. Semoga kau berhasil. Penghuni kota Guil, terima kasih. Saatnya makan malam, dan inilah makan malam kalian. Apakah kalian bekerja dengan bekerja keras? Mereka yang bekerja keras akan dihormati dengan makan makanan enak. Sementara yang tidak, kalian tahu sendiri apa yang terjadi. Tuan Jin, lihat, ini adalah emas yang saya dapatkan. Makan malam. Saya ingin makan malam. Kukira Tuan Jin adalah orang yang tinggi dan gagah. Tanpa diduga dia terlihat seperti tikus. Sepertinya orang-orang sangat kelaparan. Mereka lebih gila dari para zombie, ucap Wang Bin. Sebelum akhir dunia, seorang bajingan real estate yang pernah aku tangkap. Petugas Miao, apa kau tahu orang ini adalah orang besar?
Dia sudah sangat kuat sebelum akhir dunia, tetapi dia bisa menggunakan beberapa metode yang tercela. Halo, saya ingin 2 mangkuk sup tuan. Seorang ibu dan anak pun mendekati. Maaf, gold coin yang Anda miliki saat ini hanya untuk membeli semangkuk sup pucuk orang itu. Tapi anak saya belum makan selama berhari-hari. Bisakah kamu memberikan tambahan makanan? Hei, kenapa kau lama sekali? Jika kau tinggal ingin beli, pergilah. Maafkan saya ingin membeli satu mangkuk sup. Kalau begitu, tolong bantu aku beri lebih banyak sup lagi, bayiku belum makan untuk waktu yang lama. Aku mohon, ucap si ibu itu. Suka atau tidak, aku hanya bisa memberimu sebanyak ini. Lalu, ayo sayang, makanlah, ibu tahu kamu lapar. Tiba-tiba Wang Bin pun datang di belakangnya. Halo, apakah ada orang di belakangku? Ucap si ibu. Astaga, kamu cepah, jangan ambil makananku. Jangan takut, saya tidak punya niat buruk dan tidak akan mengambil makanan Anda. Anda bisa makan roti ini. Wang Bin mengeluarkan roti, namun respon si ibu adalah, aku tidak ingin roti, aku tidak ingin makan roti. Tunggu, jika Anda tidak ingin roti, maka saya masih punya yang lain, ucap Wang Bin. Lupakan Wang Bin, dia terlalu takut padamu. Dia tidak menginginkan barang-barangmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia terlihat kelaparan, tapi kenapa dia menolak makanan yang kutawarkan? Tidakkah menurutmu kota kecil ini cukup aneh? Ya, aku tahu, kita amat lebih jauh. Lalu tiba-tiba seorang datang, laporkan ke raja. Orang ini berkata bahwa mereka ingin bergabung dengan kelompok perintis. Ya, bisakah saya mendapatkan roti jika saya bergabung sekarang? Tentu saja, tambahkan roti jika kamu bergabung secara sukarela, maka tidak ada masalah. Ayo makan mereka roti. Lalu mereka pun diberi itu, hei, jangan mengambil semuanya. Jaga mereka baik-baik. Jika mereka berani melarikan diri, mereka akan menghadapinya secara langsung. Setelah aku kembali, aku akan menikmati harimku yang sangat indah. Lalu tiba-tiba orang datang. Bukankah orang ini Danzu? Danzu pun berkata, Tuan Jin, untuk apa kau kesini? Tuan Jin menanyakan sesuatu padamu, kau bodoh. Tuan Jin, kumohon, biarkanlah dokter di bawah tanganmu menyelamatkan adikku. Aku bersedia menjadi sapi atau kuda. Ada apa dengan gadis kecilmu? Bangunlah dulu dan bicaralah pelan-pelan padaku. Aku akan membantumu, kata si Tuan Jin. Adik perempuan saya mengalami demam tinggi selama beberapa hari dan sekarang dia semakin lemah. Saya ingin minta bantuan Anda, Tuan Jin, mencari dokter dan melihat apakah Anda bisa memberikan obat pada adik saya. Saya benar-benar membutuhkan bantuan, Tuan Jin. Ternyata itu hal yang sepele. Kirimkan adikmu padaku. Jangan bicara tentang mengobati penyakitnya. Dan aku di sini. Aku juga akan pastikan bahwa dia mendapatkan makanan yang enak dan pedas. Tuan Jin, adikku baru 15 tahun, dia belum dewasa. Permintaanmu sungguh. Apa maksudmu? Jika kau tidak ingin, maka lupakanlah. Danzu, aku tahu kamu adalah saudara yang baik. Mengapa kamu mempertimbangkan untuk kesehatan keluargamu kalau begitu? Tetapi kalian juga harus ingat bahwa aku adalah seorang pengusaha, bukan seorang santang. Yang dikejar pengusaha itu adalah untung, bukannya rugi. Ingat itu, Danzu. Jika kamu tidak ingin berdagang dengan saudara perempuanmu, kamu juga dapat menggunakan dirimu untuk berdagang denganku, benarkan? Bagaimana? Selama kamu bersedia bergabung dengan kelompok perintis, aku lagi akan meminta dokter pribadiku untuk merawat saudara perempuanmu. Bagaimana? Apa kau ingin jadi masuk lagi ke dalam anggota perintis? Karena hanya ini yang bisa dilakukan. Saya berjanji untuk bergabung dengan tim perintis lagi. Baik, cukup menyegarkan. Setelah kamu pergi besok, aku akan mengatur segala agar dokter menemui adik perempuanmu. Sambil tertawa si Tuan Jin berkata, ingatlah, datang dan melapor besok. Jangan memikirkan trik apapun atau adikmu akan. Baiklah Tuan Jin, aku mengerti. Aku akan datang besok. Oke, itu saja. Ayo kita pergi. Si Tuan Jin dan antek-anteknya pun pergi. Aku tidak menyangka Danzu bergabung dengan kelompok perintis lagi. Sangat menyedihkan. Dia bersedia pergi ke sana lagi untuk saudara perempuannya. Dia benar-benar saudara yang baik. Sambil dalam kerumunan, Wang Bin dan petugas Miao melihat seseorang Danzu. Bergabung dengan kelompok perintis adalah hidup dengan 9 kematian. Jika tidak terlalu sulit, pasti sudah banyak yang kau mau. Tapi terakhir kali dia satu-satunya yang bisa hidupkan kembali setelah bergabung dengan kelompok pionir. Akankah kali ini dia beruntung kembali lagi hidup-hidup? Kenapa kamu begitu kejam pada
pada orang lain, kamu bisa mengutuk orang lain untuk mati. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mereka pergi ke Biceng, ada zombie tingkat tertinggi di sana. Zombie tingkat tertinggi, apa maksudnya itu? Lalu Shin pun berpindah ke rumah seseorang. Oni-chan, kakak sakit sekali. Gadis kecil, tunggulah sebentar, dokter akan segera ke sini. Besok dia akan menyembuhkan penyakitmu. Tuan Jin sudah berjanji padaku, jadi tunggulah sebentar lagi. Ini semua salahku, aku tidak memiliki kemampuan untuk membelikanmu makanan yang enak dan bersih, jadi kau bisa menderita seperti ini. Maafkan aku, adikku. Kakak, jangan pergi keluar kota lagi, itu terlalu berbahaya, ucap si adik. Gadis bodoh, kakak tidak akan pergi keluar kota. Aku berjanji kepada Tuan Jin untuk menjadi pengawalnya, jadi aku tidak perlu pergi keluar kota. Hahaha. Si Daju pun berbohong pada adiknya. Lalu terdengar suara pintu diketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Hah? Lalu pintunya pun rubuh gebrak. Maaf, aku tidak tahu kalau pintumu sangat rapuh. Akan aku perbaiki nanti. Hehe. Maaf, aku tidak tahu kalau pintumu sangat rapuh. Akan kuperbaiki nanti. Hehe. Berhenti bicara omong kosong. Siapa kamu? Apa kamu seorang yang dikirim Tuan Jin? Ucap si Dazu sambil memegang tongkat dan mengarahkannya kepada Wang Bin. Tidak, aku hanya mendengar bahwa kamu mencari obat. Kami datang dari kota lain, kebetulan bawa obat. Jadi ini, apakah adik perempuannya demam terlihat sangat parah? Jangan berpura-pura baik. Obat apa yang kau bawa? Apa yang kamu inginkan dariku dengan memberikan obat yang sangat berharga? Lalu petugas Miao pun mendekat. Hei, apa yang kamu lakukan? Menjauhlah dari adikku. Meskipun aku tidak memukul wanita, takkan kubiarkan kau melangkah lebih dekat dari ini. Berisik sekali. Mengapa kau seperti ibu mertua adikmu sedang demam saat ini? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan adikmu dan keluar dari sini? Ucap petugas Miao. Kau benar. Ingin keluar dari sini menyelamatkan adikku. Kenapa kau baik sekali? Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan padamu, tapi sekarang yang terpenting adalah untuk menyelamatkan adikmu, bukan? Ucap Wang Bin. Ya, mereka benar. Itu semua tidak penting. Yang terpenting adalah kesehatan adikku. Kalau begitu tolong selamatkan adikku. Segera, aku mohon. Aku mohon pada kalian. Lalu petugas Miao maju dengan cepat. Oh, sangat panas. Diperkirakan suhunya sampai 40 derajat. Apakah kau bisa mendinginkan tubuhnya? Tidak. Apakah pendingin tubuh itu? Kau bahkan tidak memahami akal sehat yang paling dasar dalam hidup. Kau ingin menjaga adikmu, bukankah ini lucu? Maaf, apa yang harus kulakukan sekarang? Wang Bin, cepat berikan obat anti demam, biarkan dia aku mengatasi demamnya lebih dulu. Baik, segera kulakukan. Pergi dan ambil baskom air. Setelah mengambil air, kalian berdua tidak diizinkan masuk, mengerti? Oke, baik, aku ambil mengerti. Lalu beberapa saat pun kemudian, airnya demamnya mereda. Kalian berdua bisa masuk sekarang. Bagaimana? Apakah sudah turun? Petugas Miao. Terima kasih petugas Miao. Tidak terlalu sulit, ini hanya seperti memotong kue. Hebat, demamnya akhirnya mereda. Siapa mereka? Lalu si Dazu pun berlutut. Terima kasih untuk kalian berdua. Terima kasih semua yang kalian lakukan untuk adik kecilku. Aku sangat berterima kasih. Adik perempuanku adalah satu-satunya saudara yang tersisa dari keluargaku. Kamu menyelamatkan adik perempuanku dan nyawaku akan menjadi milikmu di masa depan. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu terlalu membesar-besarkan. Kami tidak membantumu dengan sia-sia. Hei, tidak apa, jangan menangis. Cepat bangun. Benar, berdiri dan bicara. Ucap Wang Bin. Meskipun aku tidak tahu apa yang kalian berdua ingin lakukan, tapi aku ingin melakukan langsung dan sungguh-sungguh dan membalas kalian. Aku pikir kamu seharusnya sudah lama tinggal di sini. Kami ingin menanyakan tentang situasi di sini, semakin detail semakin bagus. Hanya itu? Aku pikir kau ingin membunuh beberapa orang atau membawa orang ke kota lain atau menculik seseorang. Hei, jika itu ditunjukkan, jika itu dilakukan, memangnya kami bisa hidup di kota ini dengan aman. Ngomong-ngomong, aku lupa berkenalan diri dengan kalian. Namaku Wang Bin, ini temanku, petugas Miao Ryun. Dia dulunya seorang polisi. Kamu juga bisa memanggilnya petugas Miao. Kenapa kamu menyebutkan yang tidak perlu? Tanyakan apa yang ingin kamu ketahui. Aku akan membantu sebisaku. Namaku Li Dazu dan adik perempuanku Li Xiaolu. Mari kita duduk dan berbincang. Perlahan, ini adalah hadiah pertemuan untukmu. Wang Bin pun memberikan kolak. Kalau dugaanku ini benar, ini adalah... Ya, benar.
Ini adalah cola produk Israel yang harus di-banned. Coca-Cola produk Israel harus di-banned. Hati-hati, ada mata-mata. Sial, apa kamu apa kamu mau menarik orang perhatian dengan teriakanmu? Hebat, aku akan berikannya pada adikku dulu saat dia sangat suka minum cola dulu. Meskipun pilar besar ini menggabungkannya sangat baik kepada saudara perempuannya, dan karakter seperti itu seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Ucap Wang Bin. Daju, apa kamu menjadi prajurit sebelum akhir dunia? Apa maksudmu? Aku adalah tentara sebelumnya. Aku merasa kamu memiliki tubuh yang kuat. Apa kamu seorang prajurit khusus? Ucap petugas Miao. Ya, tapi aku pensiun karena cedera. Tidak heran, Tuan Jin kelihatannya sangat menghargaimu. Luka di wajahmu adalah luka yang kau dapat saat menjadi tentara, bukan? Ucap Wang Bin dengan sok tahunya. Tidak, bekas luka ini adalah bekas pertarungan yang ditinggalkan oleh zombie di distrik utara saat aku menjadi kelompok perintis. Yang disebut kelompok perintis adalah kelompok yang ditugaskan pergi ke suatu tempat untuk membersihkan para zombie dan mencari makanan, bukan? Ada lebih dari 1 juta zombie di distrik utara. Bagaimana mereka bisa dibersihkan dengan mudah? Tuan Jin sendiri tidak kekurangan makanan. Lagi pula, untuk apa kalian ke sana? Makanan cukup untuk memberi makan kaki anjing di bawah tangannya. Dia mengorganisasi tim perintis hanya untuk menemukan emas di kota utara. Menemukan emas? Orang ini terlalu terobsesi dengan emas. Dia selalu seperti ini sebelumnya. Dia pria bernama Jinie ini dulunya terlibat dalam real estate, dan dia tidak mengubah nama panggilannya untuk uang. Dia terbiasa dengan metode jual beli yang kotor. Selain itu, lebih banyak dibicarakan adalah bahwa dia sangat antusias terhadap emas. Jinie bukan hanya suka mengoleksi emas, kebanyakan furnitur di rumahnya bahkan terbuat dari emas, bahkan toiletnya pun terbuat dari emas. Apa itu masuk akal? Kesalahan tidak bisa dihitung dalam satu malam, ucap tugasnya. Pada hari aku menangkapnya, dia juga mengancamku. Lalu Miao membayangkan saat dia menangkap si Jinie ini. Ketika aku keluar, kau harus membuatku senang, sayang. Aku tidak sabar menikmati tubuh indahmu. Lalu Wang Bin pun yang mendengar itu, anjing sialan, akan ku buat dia menderita sekarang juga. Jangan impulsif, biarkan aku sendiri yang menyelesaikannya. Kemudian meski berada di penjara, ia tetap bisa mengontrol kejahatannya dari jarak jauh. Hingga akhirnya ia melarikan diri, mengambil alih mantan bawahannya, dan terus bersikap buruk. Hanya saja aku tidak mengharapkan dia datang ke sini dan menjadi kaisar di sini. Wang Bin, kamu tidak benar-benar melawan Tuan Jinie, kan? Tidak hanya memiliki makanan yang cukup dan senjata, mereka juga punya segalanya. Jika memang begitu kuat, apa bedanya kau dengan mayat itu? Ucap si Doju. Tahukah kamu apa yang dimakan orang lain di kota ini? Seperti sup kaldu yang mungkinkah itu dari daging tikus? Masih mending itu kalau daging tikus. Tapi sebenarnya itu bukan daging tikus, Wang Bin. Itu adalah makanan yang dibutuhkan koin emas hari ini. Akan ada orang dengan tenaga kerja yang tidak mencukupi. Tidak ada uang untuk makan. Lalu Tuan Jin akan mengincar orang-orang ini dan melemparkan ranting zaitun ke arah mereka. Apa maksudnya itu? Tuan Jin berkata, dia berjanji kepada mereka bahwa selama mereka bergabung dengan tim perintis dan ikut ke dalam operasi, mereka mendapatkan roti dari Tuan Jin. Orang-orang yang tidak memiliki tenaga kerja ini memiliki cara untuk melawan seperti awalnya kelompok perintis. 5 orang melawan 3 zombie contohnya. Namun yang terjadi adalah sampai bulan lalu aku tidak menemukan apapun untuk dimakan dan dipaksa bergabung dengan kelompok perintis. Setelah akhirnya aku mengerti kenapa tidak ada yang bergabung, hanya satu peran bagi orang-orang yang tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam kelompok perintis. Itu adalah untuk menjadi umpan bagi sang Raja Mayat. Lalu terlihat sosok Raja Mayat. Raja Mayat itu haus darah dan terlihat sangat kejam. Raja Mayat, apakah itu raja para zombie? Ucap Wang Bin yang terkejut. Dia beberapa kali lebih besar dari zombie rata-rata dan kecepatannya lebih baik daripada yang lain.
Aku adalah seorang prajurit khusus. Semua keterampilanku benar-benar lebih baik daripada yang lain. Tapi dibandingkan dengan Raja Mayat itu, aku benar-benar dipecundangi. Setelah aku mengetahui bahwa aku digunakan sebagai umpan, aku marah dan aku tidak pikir lagi. Aku langsung pergi dan melarikan diri dari Raja Mayat. Namun kenyataan membuatku melihat betapa mengerikannya Raja Mayat itu. Saat itu aku tertangkap oleh Raja Mayat. Dalam sekejap aku disusul oleh Raja Mayat dan aku merasa seperti orang kecil dimakan oleh singa. Raja Mayat sangat berbeda dari yang lainnya. Dia sangat kasar terhadap manusia, dia sangat kejam. Selain itu, luka yang kudapat adalah luka yang dari sang Raja Mayat. Dia menggeserkan jarinya ke arah wajahku. Wah. Pada akhirnya Raja Mayat hanya mencakar wajahku pergi. Aku tidak tahu mengapa dia membiarkan pergi, tapi ini adalah takdir bagimu, selamat dari manusia seperti itu, ucap Wang Bin. Sistem, keluarlah. Wang Bin memanggil sistem. Mohon maaf, informasi tentang Raja Mayat belum ada sebelumnya. Untungnya aku menemukan hal ini sebelum aku bertemu dengannya, kan? Kalau aku bertemu dengannya sebelum tahu dan bersiap-siap, aku pasti sudah mati. Tunggu, kamu sebelum memberitahu kami sebenarnya makanan apa yang dikirimkan Tuan Jin kepada penduduk kota. Sebenarnya apa yang sup itu? Apa yang berada di sup itu? Kenapa kau sangat tidak ingin mengatakannya? Ucap tugas bang. Mereka yang dibunuh oleh Raja Mayat tidak disia-siakan. Mereka semua didaun ulang dan dibawa kembali ke kota. Mereka semua dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan daging sejumlah kecil zombie, direbus menjadi kaldu dan dibagikan kepada warga kota. Wow. Jadi sup itu adalah daging para manusia yang dicampur dengan para zombie, dimasak pakai air, pakai garam, pakai masako, pakai peci, riko. Begitulah. Aku juga berpikir selama aku menjadi bawahan Tuan Jin, aku tidak perlu makan daging manusia, tetapi aku tidak dapat menyaksikannya sendiri. Aku benar-benar menjijik pada diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan saudara perempuanku memakan daging manusia dan zombie. Lalu pada akhirnya aku hanya bisa menangkap tikus di kota atau mencari sayur mayur dekat di kota terdekat. Gadis itu hanya mendapat masalah karena aku mempunyai kakak sepertiku. Aku tidak bisa menyalahkan kamu, kau sangat orang yang baik, Dazu. Kau bahkan memikirkan adikmu di saat-saat seperti ini. Aku sangat bangga padamu. Petugas memang aku akan mengeluarkan beberapa millet dan tolong buatkan bubur dengan bahan yang ku punya, buatkan untuk Dazu dan adiknya juga jika sudah. Apa? Millet? Dari mana kamu dapatnya? Selain millet, aku juga punya semua jenis makanan di sini. Lihat. Wang Bin mengeluarkan penyimpanan. Ya. Ada bungkus kecil gula putih, masukkan ke dalam bubur dan masuk bersama. Selain millet, sebenarnya dia juga mempunyai gula putih. Sungguh luar biasa. Siapa orang ini? Bagaimana dia mendapatkan barang-barang ini? Dazu, jika kamu bisa memberikan adikmu makan makanan bersih, maukah kamu membantuku menangani Tuan Jin? Ucap Wang Bin. Kamu menyelamatkan adik kecilku hari ini, bahkan nyawaku saja tidak cukup untuk membayarkan ini. Aku berjanji akan membantumu. Sebagus aku membutuhkan seorang yang akrab dengan tempat ini sekarang. Sekarang kau adalah partnerku. Sebenarnya aku sudah muak dengan Tuan Jin itu. Dia sangat menganggap kehidupan manusia itu seperti rumput. Aku ingin menggulingkannya, ucap Dazu. Bagus sekali, simpan dulu energimu. Kita pasti punya kesempatan. Sekarang kita akan menyelesaikannya. Ayo kirim adik kecilmu ke tempat aman dulu. Tempat yang aman, memangnya ada tempat aman. Iya, jika kamu mengikuti rute yang aku katakan, kamu akan menemukan rekan kami di sana. Dan serahkan adikmu pada mereka. Mereka pasti akan merawatnya. Aku berjanji itu. Oh Dazu, pergi memetik sayuran liar lagi untuk adikmu, ucap penjaga gerbang. Terlihat Dazu akan pergi keluar kota bersama adiknya. Ya, tolong bukakan pintunya. Tidak masalah, kau adalah orang yang paling dihormati oleh raja. Hati-hatilah Dazu, cepat kembali. Dia akan pergi ke Biceng besok. Dia akan untung besar jika kembali hidup-hidup. Masuk akal. Lalu malam pun semakin gelap dan gelap. Restoran fast food McDonald ya sepertinya ada di sini. Lalu tiba-tiba, hei siapa di sana? Jangan bergerak, jika kau bergerak aku akan menembak kepalamu. Ternyata itu adalah Yue. Mengapa gadis yang kamu bawa mengenakan pakaian kakak Wang?
Santai saja, itu Wang Bin yang memintaku. Aku datang kepadamu, dia memberikan aku ponsel dan berkata bahwa kau akan mengerti setelah melihatnya, ucap Daju. Ini memang ponsel Kakawang. Mari kita lihat apa yang ditulis Kakawang. Kakawang sudah memerintahkan, maka ini harus dilakukan seperti apa yang dikatakan Kakawang. Daju, jangan khawatir, ikut aku. Baiklah. Lalu adiknya pun dibawa ke tempat yang aman, ke tempat si Guruli. Kakali, jangan khawatir, kami akan menjaga saudara Xiaolu dengan baik. Ini sampai sekarang nggak tahu nih si cewek ini siapa namanya nih, kan yang si kecil dua, Xiaobo dan Xiaowu. Siapa gitu, ini siapa nih orang? Terima kasih semua. Untuk sementara lupakan aja dulu ya itu ya. Xiao Yue, orang ini terlihat konyol, tetapi apakah dia bisa diandalkan? Saudara Wang mengirim pesan dan berkata dia dapat diandalkan. Tenang saja, jika Wang Bin yang berkata seperti itu, maka aku tidak perlu lagi. Hei, buka pintunya, aku telah kembali. Daju pun kembali ke tempat perlindungan. Kakak Wang, kamu sangat pintar, aku pikir kau akan meninggalkanku sendiri. Lalu Wang Bin pun dipeluk oleh Xiao Yue. Hai, akhirnya. Haha, gadis bodoh, bagaimana mungkin kakakmu meninggalkanmu? Di luar dugaan, benteng di sini tidak berguna dan mudah dimasuki. Hahaha. Mungkin karena sebelumnya aku kehabisan sayuran liar, tidak menimbulkan kecurigaan. Oke, Yue, telah masuk, mari kita rencanakan sekarangnya. Pembersihan Li Jidie. Lantai atas gedung itu adalah keamanan yang paling ketat. Oleh karena itu, keamanan gedung ini harus sangat ketat dan orang luar tidak boleh masuk ke gedung itu. Bahkan jika kita diizinkan masuk ke gedung itu, pintu itu sangatlah besar dan sangat lebar dan dijaga oleh beberapa penjaga yang memegang senjata. Kau begitu paham dengan keadaan di dalamnya karena sudah tergabung dalam kelompok perintis ya. Kau memang hebat, Daju. Kemudian kamu akan membawa aku besok, kita akan bergabung dengan kelompok perintis. Kita akan menemukan cara menyalin aku dalam gedung. Aku khawatir untuk sulit dilakukan karena untuk mencegah beberapa orang mundur setelah bergabung dengan kelompok, kita akan dibawa ke Biceng dengan membawa senjata. Itu tidak benar. Selama kita meninggalkan kota, kita akan mencari kesempatan untuk membantu mereka semua. Ini mungkin lebih sulit dilakukan. Ada lebih dari selusin penjaga bayaran dan senjata. Mereka sangatlah hebat. Daju, menurutmu mereka yang dipaksa bergabung dengan kelompok perintis mudah memberontak atau tidak? Kalau soal itu seharusnya cukup mudah. Bagaimanapun semua orang hanya ingin makan makanan enak. Jadi kurasa mereka tidak sesetia itu. Nah, jika kamu memiliki hal-hal ini, menurutmu apa yang lebih kuat dengannya? Apa maksudmu? Kenapa mencari begitu berat? Apakah ini makanan juga? Apa ini pistol? Ada begitu banyak. Lalu Daju pun melihat isi tas Wang Bin. Ini semua adalah harta karun. Bagaimana kau bisa mendapatkan barang berharga seperti ini? Saat itu aku bergabung di kota sebelumnya. Aku mengalahkan gangster terbesar di dalam sana dari mereka. Ini aku ambil dari mereka. Selain itu, aku memiliki banyak senjata lain di sini. Aku akan mencari peluang untuk membagikan senjata kepada anggota yang kita rekrut besok. Jika tiap anggota memiliki ini, mungkin kita bisa membunuh Tuan Li. Meskipun kita punya senjata, kita harus tetap beradaptasi dengan perubahan. Tetap berhati-hatilah, Daju. Baiklah. Namun, aku bahkan lebih khawatir tentang Yue dan petugasnya. Aku tidak tahu apa mereka akan baik-baik saja. Wang Bin pun khawatir. Wang Bin, kami telah mengganti pakaian. Lalu mereka berdua keluar. Dan yang terlihat adalah Kakak Wang. Apa ini terlihat bagus? Wow. Dengan serba ketat mereka berjalan mendekati Wang. Wah, bukankah ini seperti penyidik Afi? Aku mengerti, Wang Bin, kamu ingin membiarkan Yue dan petugasmu merayu Tuan Jin kan? Ini bukan pakaian untuk pergi berperang. Apa aku salah tempat? Tidak, baju ini masih terlalu berbahaya. Jika cepat ganti kakak Wang. Apakah ada masalah? Mengapa kami harus ganti baju? Setelah ini sama sekali tidak terbungkus rapat. Lihat, Yue dan petugasmu, resleting ini tidak dapat ditutup. Selain itu, celana ini sangat ketat. Apa kalian tidak malu? Bukankah ini lebih baik jika mereka tidak tahan dengan cara ini? Kita dapat dengan mudah menyelinap ke rumah mereka. Tidak, aku tidak ingin mengizinkannya. Aku tidak ingin izinkan kalian pergi dengan cara itu. Cepat ganti. Kalian dengarkan aku. Nama belakangku adalah Li dan aku adalah memimpin perintis. Ingat itu baik-baik, ucap seseorang sambil berteriak. Aku adalah Li. Mulai sekarang semua tindakan harus sesuai perintahku. Kalian dengar? Pemberontak yang melawan akan kubunuh tanpa ampun. Mereka pun bersiap-siap.
Sambil dengan wajah ketakutan mereka pergi. Hah? Bang Chat, aku sedang bicara, beraninya kau tidur. Aku tidak tidur. Aku tidak tidur. Apa kau tidak menghormatiku? Si Bang Chat pun terjatuh dan hahaha, lihat idiot itu, ucap yang lain. Dasar bodoh, Kapten Lee. Banyak dari kita di sini bahkan tidak bisa makan cukup. Jadi kenapa Anda begitu kejam? Kata Daju sambil memegang bahunya. Daju, aku memang menghargaimu, tapi tidak berarti kau bisa menantangku. Kapten Lee, saya tidak bermaksud menantang Anda, ucap Daju. Apa yang kau inginkan, katakan padaku. Maaf Kapten Lee, semua orang memiliki banyak perbedaan, jadi semuanya sedang ketakutan saat ini. Wang Bin pun mencoba menangani situasi di sana. Hei, jangan berkonflik, tenanglah Daju. Jika seperti ini semua rencana kita bisa berantakan. Maaf, aku seharusnya tidak terlalu impulsif, kata Daju. Hei, kenapa aku belum pernah bertemu denganmu? Apa kau baru di sini? Ah iya, saya baru datang. Pendatang baru berinisiatif bergabung ke tim perintis.